Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah perbandingan mazhab, yang mana di sini ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Bolehkah pindah mazhab menurut pendapat kalian? Menurut pendapat saya dibolehkan berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain dalam satu perkara karena dia merasa bahwa itu lebih sesuai kebenaran. Ini dibolehkan bahkan diharuskan karena kebenaran tidak berpihak kepada mazhab tertentu, namun kebenaran berpihak kepada orang yang berpendapat lebih mendekati dalil. Jadi berpindah mazhab itu dibolehkan, asalkan tepat. Selain itu, berpindah mazhab hanya untuk sesuatu kebutuhan tertentu selama tidak talfik. Jadi berpindah mazhab itu hukumnya boleh selama tidak talfik. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apakah metode atau cara pandang Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum Islam? Imam Syafi'i dalam metodenya dalam penetapan hukum Islam, menurut Syekh Abu Zahra berkata, Imam Syafi'i telah menempuh jalan yang lurus. Dia menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah untuk menetapkan suatu hukum. Jika As-Sunnah tidak ditemukan, dia akan menggunakan alat bantu dari perkataan sahabat Nabi, baik yang menyangkut hal-hal yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Kalau tidak menemukan perkataan sahabat, dia menggunakan alat bantu sastra dan bahasa Arab, logika dan kias. Jadi itulah metode Imam Syafi'i dalam menentukan hukum Islam. Imam Syafi'i menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah untuk menetapkan suatu hukum. Dan Imam Syafi'i berkata bahwa hadis sebagai sumber hukum Islam kedudukannya setingkat di bawah Al-Quran sebagai firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 7, apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Terus pertanyaan yang ketiga, yaitu apa bedanya talfik dan taklid, kemudian iktibah, contoh talfik yang haram. Bedanya talfik dan taklid ialah talfik adalah mengambil pendapat dari berbagai mazhab kemudian memilih yang paling mudah dan ringan dalam penerapannya, dan taklid adalah mengikuti pendapat salah seorang mujtahid tanpa mengetahui dalil yang dijadikan pegangan oleh mujtahid tersebut. Kemudian ittiba menurut bahasa ittiba berasal dari bahasa Arab, adalah masdar kata bentuk dari kata ittiba yang berarti mengikuti. Ada beberapa kalimat yang semakna dengan diantaranya iktifa menelusuri jejak, dan dikatakan mengikuti sesuatu jika berjalan mengikuti jejaknya dan mengiringinya. Ada definisi lain mengenai ittiba, ialah menerima pendapat seseorang sedangkan yang menerima itu mengetahui dari mana atau asal pendapat itu. Ittiba ditetapkan berdasarkan hujjah atau nas. Dan contoh talfik yang haram ialah contoh talfik yang haram yang dilarang dalam hukum seseorang laki-laki kawin dengan wanita tanpa adanya wali, mahar, dan saksi dengan mengambil setiap mazhab, serta mengambungkannya dan masing-masing tidak memberikan syarat yang sama. Maka penggabungan seperti ini bisa membawa keadaan yang membahayakan. Jadi itu hukumnya haram.
Melanjuti pertanyaan yang keempat, bagaimana menyingkapi perbedaan ulama dalam basmalah dalam sholat. Satu pendapat ulama tentang basmalah dalam sholat itu, bagaimana yang membolehkan membaca basmalah, apa dalilnya? Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 4. Basmalah diturunkan Allah untuk menjadi kepala masing-masing surah dan pembatas antara satu surah dengan surah yang lain. Jadi dia bukanlah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah lain yang dimulai dengan basmalah itu. Sedangkan pendapat Imam Malik beserta ahli qiraah dan fuqaha Madinah, Basrah dan Syam, dan juga pendapat Imam Abu Hanifah dan mengikuti pengikutnya. Sebab menurut Imam Abu Hanifah, basmalah itu tidak dikeraskan membacanya dalam sholat. Bahkan Imam Maliki tidak membaca basmalah sama sekali. Sedangkan menurut Anas bin Malik, dia berkata, saya sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan, tidak pula diakhiri. Jadi dalam Al-Fatihah ingin membaca dalam sholat, membaca basmalah atau tidaknya itu diperbolehkan, karena basmalah itu yaitu batasan antara satu surah dengan surah yang lain. Jadi dia bukanlah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah lain yang dimulai dengan basmalah. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.